Era ketika game horor tiba telah menjadi desainer terakhir Dacia, merancang salinan horor untuk negara. Namun, budaya horor Dacia telah lama punah, Xianchun Laozi dan Jiangxi Xiansheng bahkan belum pernah terdengar. Tepat ketika dunia mengejek Huaxia karena hanya bisa merancang kisah-kisah aneh di kampus, Anda malah merekam kebangkitan misterius. Ketika lelaki tua yang penuh lumpur itu mengetuk pintu, semua orang tidak bisa tertawa. Saat ini di ruang siaran langsung global. Rentetan komentar sudah meledak. Hahaha, kehancuran total adalah takdirmu. Lain kali tolong nikmati dengan baik. Kaki kecil Fujiang yang kami siapkan dengan cermat untukmu, jaminan akan membuatmu tak terlupakan seumur hidup, Tuhan. Sepertinya peradaban kuno timur sama sekali tidak bisa melahirkan horor yang sebenarnya, sungguh sangat mengecewakan. Anda melihat ejekan yang penuh kebencian ini, bergumam pelan. Tertawalah, tertawalah, selanjutnya aku akan membiarkan kalian melihat dengan baik, apa yang disebut horor yang sebenarnya. Di Departemen Penelitian Aneh Dacia, seorang analis berambut abu-abu merosot di kursi kantornya, menatap tanah dengan mata kosong. Juyuan, parasit, masing-masing adalah salinan horor dengan tingkat kematian lebih dari 70%. Orang-orang pilihan kita hampir mati semua. Seorang ahli budaya yang mengenakan kacamata mengepalkan tangannya erat-erat, sekarang giliran kita merancang salinan. Apa yang akan kita rancang? Tepat pada saat ini, suara elektronik dingin itu, sekali lagi bergema di telinga setiap orang di seluruh dunia. Pengumuman global, putaran desain salinan horor ini giliran Dacia, pemilihan desainer secara acak telah selesai. Di ruang rapat, analis berambut abu-abu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Desainer baru telah dipilih secara acak, cepat periksa siapa itu. Staf yang bertanggung jawab untuk mencari informasi dengan cepat mengoperasikan komputer. Ketika melihat informasi yang ditampilkan di layar, ekspresinya menjadi sangat aneh. Namanya Qin Shou, informasi identitas menunjukkan bahwa dia adalah seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan upacara kedewasaan belum lama ini. Mahasiswa? Tiga kata itu seperti guntur yang meledak di ruang rapat yang dipenuhi parasit, membiarkan seorang mahasiswa merancang salinan horor yang menyangkut seluruh Dacia. Ini hanyalah lelucon besar. Ejekan di ruang siaran langsung global bahkan mencapai puncaknya. Kecepatan penyegaran rentetan komentar begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihat konten spesifiknya. Mahasiswa? Apakah Dacia benar-benar ditinggalkan oleh game horor? Saya sudah mulai menantikan mereka kehabisan sumber daya sepenuhnya. Semua orang mati kelaparan, mati karena sakit. Hanya dengan memikirkannya saja sudah terasa melegakan. Saya sangat penasaran salinan apa yang akan mereka keluarkan. Versi horor senam kursus online, atau hukuman membaca seluruh teks di kelas, benar-benar membuat orang tertawa sampai mati. Di jalan-jalan Dacia, banyak orang merosot di tanah yang dingin, menutupi wajah mereka dengan kedua tangan, suara tangisan yang tertahan terus terdengar. Ini bukan lagi pemilihan pahlawan. Bukan mencari harapan, ini adalah memilih seseorang secara acak, memaksanya untuk menekan tombol kehancuran dengan tangannya sendiri. Membiarkannya menjadi pendosa abadi. Dan Anda dipilih sebagai desainer putaran baru salinan horor. Pada saat itu, Anda hanya merasakan pandangan Anda kabur. Tubuh Anda ditarik oleh kekuatan tak terlihat, langsung ditarik ke ruang asing, ketika suara Wen Jiang yang tidak berperasaan bergema di telinga Anda. Petunjuk aturan desain, salinan yang dirancang tidak boleh tidak dapat dipecahkan. Tingkat kesulitan salinan dapat Anda kendalikan dengan bebas. Setelah salinan yang Anda rancang berhasil diselesaikan oleh para terpilih dari negara lain, Anda akan langsung mati. Semakin tinggi tingkat kematian salinan yang Anda rancang, semakin besar hadiah yang diperoleh Anda pribadi dan gedung di belakang Anda. Tuliskan ide Anda di atas kertas di depan Anda untuk mewujudkan salinan tersebut. Anda mengambil pena di atas meja, dan ide-ide menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melintas di benak Anda. Suasana aneh Guru Xianchun. Esensi cerita rakyat Tuan Jiangxi, bebatuan aneh di Jalan Yinyang, masing-masing adalah klasik yang mengakar di benak di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba mata Anda berbinar dan Anda menuliskan ide yang lebih berdampak, salinan game horor. Kebangkitan misterius, Luo Wensong, tema, hantu mengetuk pintu. Saat ujung pena menyentuh kertas putih, suara gemerisik samar terdengar. Anda mulai menggunakan beberapa kata kunci sederhana ini. Untuk diperluas menjadi salinan horor yang lengkap yang cukup untuk membuat para terpilih global menggigil. Tuan daratan di ruang siaran langsung global menunggu kurang dari 1 detik sebelum badai ejekan yang lebih dahsyat langsung menyerbu seluruh layar. Teks padat hampir menutupi seluruh gambar siaran langsung. Hahaha, sekolah menengah, hantu mengetuk pintu. Apakah mahasiswa ini datang untuk melucu? Saya pikir saya bisa mendengar beberapa pengaturan salinan yang mengejutkan, tetapi ternyata hanya ini. Saya pikir itu adalah salinan yang hebat, tetapi ternyata itu adalah kisah aneh kampus. Legenda Hanako di toilet acak kami di Sakura. Ratusan kali lebih kuat daripada pengaturan kekanak-kanakan ini. Sudah selesai, gedung ini benar-benar tamat kali ini. Salinan ini terdengar. Seperti bahkan pasukan pramuka elang putih kami dapat dengan mudah menyelesaikannya tanpa ancaman sedikit pun.
Penonton lokal gedung yang tak terhitung jumlahnya yang menonton di depan layar menutup mata mereka dengan sedih ketika mereka mendengar pengaturan Anda. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk meludah dengan nada rendah. Emosi putus asa menyebar di jalanan. Bahkan kekuatan pertemuan Departemen Penelitian aneh. Para ahli yang sebelumnya berpegang pada keberuntungan juga menundukkan kepala mereka dengan lesu, dan wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Analisis berambut abu-abu itu menopang meja dengan kedua tangannya. Ini memang terdengar seperti mahasiswa yang dapat memunculkan kisah horor kampus yang paling kekanak-kanakan. Fantasi terakhir kami masih hancur. Anda, yang berada di kantor desain, menutup telinga terhadap ejekan di ruang siaran langsung dan keputusasaan di luar. Anda dapat dengan jelas merasakan semua detail tentang insiden hantu mengetuk pintu di benak Anda. Awan kabut biru kehitaman yang tidak akan pernah hilang menyelimuti seluruh sekolah. Sosok kuno yang selalu berkeliaran dalam kabut, mengenakan jubah panjang hitam dan wajah penuh dengan bercak mayat, dan kematian tanpa solusi setelah dipicu. Aturan pembunuhan ketukan pintu hanya pada bagian kosong asli, teks hitam yang terdistorsi oleh baris demi baris teks dingin. Cepat terisi, tulisan tangan rapi, tetapi memancarkan suasana aneh, nama salinan. Seudo ketukan pintu, latar belakang kejadian, kabut biru kehitaman misterius menyelimuti. Seorang pria tua mengenakan changshan hitam berkeliaran di dalam kabut setelah sekian lama, suara elektronik dingin itu. Pengumuman global bergema sekali lagi di telinga setiap orang di seluruh dunia. Salinan horor dari gedung. Desainer game Kinshou telah menyelesaikan desain Dungeon. Selanjutnya, selain gedung, negara-negara lain akan dikerjakan. Akan memiliki waktu persiapan 1 jam. Harus mengirim tim pilihan dari berbagai negara. Jumlah anggota tim minimal 10 orang, tanpa batas atas. 1 jam kemudian, resmi dibuka. Ketika berbagai negara memilih tim pilihan, penonton di ruang siaran langsung global juga mulai menjadi gila. Mengirim rentetan komentar, DLL. Ternyata Jingkong Dewi yang memimpin Sakura? Bukankah dia sebelumnya membuat film? Bagaimana bisa dia terpilih menjadi pemain utama dalam horor? Lalu, apa masalahnya? Membuat film sama sekali tidak menghalanginya untuk menjadi dewa berpengalaman yang mahir melewati game horor ini adalah seorang staf di Departemen Penelitian Misterius Sakura. Dengan sengaja memposting informasi resmi di ruang siaran langsung. Kali ini, Sakura kami memang mengirim tim yang terdiri dari 100 orang pilihan. Alasannya sangat sederhana. Salinan horor macam apa yang bisa dibuat oleh mahasiswa di gedung itu? Jadi, kami berencana memanfaatkan kesempatan ini dengan menugaskan Jingkong yang berpengalaman untuk memimpin tim, yang beranggotakan 99 orang yang belum pernah memasuki game horor. Pemula yang sudah berpengalaman di medan pertempuran, biarkan mereka mengasah kemampuan di berisiko rendah untuk mendapatkan pengalaman. Netizen Dabang mengertakkan gigi. Orang-orang Sakura memang licik seperti biasanya. Aku tahu Dabang kita yang mulia juga harus melakukan ini. Biarkan para pemula mengikuti para pemain lama untuk mengirim pengalaman. Netizen Bai Ying menghela nafas. Tidak mungkin. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kecuali seluruh tim tewas sebelum melewati level, ada kesempatan untuk mengirim orang masuk lagi. Kalau tidak, mereka hanya bisa menyaksikan para pemula Sakura berlatih. Ketika waktu persiapan 1 jam berakhir, suara elektronik dingin itu berdering lagi. Pengumuman global, insiden, ketukan hantu, di gedung salinan secara resmi dimulai, dan tim-tim terpilih dari berbagai negara mulai ditransmisikan. Sinar transmisi melintas, dan tim dari berbagai negara ditransmisikan ke lokasi yang berbeda di dalam. Jingkong berdiri di garis depan tim, tubuhnya tinggi dan ramping. Dia tidak terburu-buru membiarkan tim masuk, tetapi mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada anggota tim untuk berhenti. Apakah kalian menemukan sesuatu? Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun di tim, mengenakan kacamata berbingkai hitam. Segera maju selangkah dan mengangkat tangan kanannya, dengan sebuah ponsel hitam di telapak tangannya. Kapten. Setiap orang dari kita memiliki ponsel, dan layar ponsel semuanya secara permanen menampilkan halaman bernama forum. Pasti ini adalah informasi petunjuk yang dibawa oleh salinan game horor babak ini. Desain salinan game horor memiliki aturan yang jelas. Sama sekali tidak boleh menjadi mode tanpa solusi. Begitu lulus audit sistem dan membiarkan kita masuk, itu berarti pasti ada trik untuk melewatinya. Dan forum ini kemungkinan besar adalah alasan petunjuk kunci. Kilatan persetujuan melintas di mata Jingkong. Pada malam itu, Rikawa juga sangat baik, pengamatan yang cermat, logika yang jelas, dapat terus mengatakan apa lagi yang ditemukan. Pada malam itu, Rikawa mendapat pujian, wajahnya menunjukkan senyum puas, menggeser layar ponsel. Menunjuk ke postingan di forum dan berkata, ada pengguna dengan ID Raja Petir di forum. Sedang membuat cerita hantu bersambung. Ini adalah metode yang sangat rendah untuk menyiapkan suasana horor. Desain salinan horor sudah lama tidak menggunakan trik kuno ini. Mahasiswa dari Huaxia ini masih menggunakannya. Sungguh menggelikan. Begitu kata-katanya selesai, tim langsung menanggapinya. Ledakan tawa. Para anggota tim menimpali satu sama lain, wajah mereka penuh dengan ejekan. Hahaha,
Mahasiswa tetaplah mahasiswa, belum pernah melihat insomnia, cerita hantu semacam ini. Aku sudah bosan mendengarnya sejak sekolah dasar, tidak menakutkan sama sekali. Sepertinya kali ini benar-benar mudah untuk dilewati. Kita juga bisa mengajak para pendatang baru untuk membiasakan diri dengan prosesnya. Terlalu sederhana. Pada malam itu, Rikawa tersenyum dan melihat ke bawah. Jari berhenti di sebuah foto. Kapten, lihat, ada foto di postingan ini. Orang tua di foto itu mengenakan kemeja panjang terusan hitam. Sepertinya agak familiar. Orang tua itu kurus kering. Kulitnya berwarna coklat tua, ditutupi dengan bintik-bintik mayat. Dari sudut pengambilan gambar, Anda dapat melihat salah satu matanya. Terlihat sangat menjijikan. Seorang pria kekar di tim mencibir. Foto seperti ini juga bisa menakuti orang. Nada warna redup, karakternya jelek. Inilah horor yang dipahami oleh mahasiswa. Sungguh mengecewakan. Kemudian, ada ledakan tawa di tim lagi. Tidak ada yang menganggap serius foto ini. Hanya dianggap sebagai elemen horor untuk mengisi jumlah. Pada malam itu, jari Rikawa bergeser, melihat file suara yang terlampir di bawah foto. Tanpa ragu mengklik tombol putar. Tidak ada suara latar tambahan, hanya suara jernih yang membawa. Gema berongga dari ketukan pintu, ritmenya kacau. Dok 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 dok. Suara ketukan pintu masih memenuhi kabut. Pada malam itu, Rikawa adalah orang pertama yang sadar kembali. Ini masih merupakan cara yang sangat kikuk untuk menyiapkan suasana horor. Dan nama salinan ini, ditambah suara ketukan pintu dalam rekaman barusan, terlalu blak-blakan. Sebaliknya, itu sangat mengurangi suasana horor. Jari-jari itu meluncur di layar ponsel, halaman forum yang digulir secara acak. Matanya penuh ketidaksetujuan. Bahkan saya pikir, mungkin yang tampaknya memberi kita petunjuk ini. Kisah horor forum tidak berpengaruh sama sekali. Berbicara tentang ini, ia berhenti sejenak, sengaja memperlambat nada suaranya, seolah membimbing semua orang untuk berpikir. Karena coba kalian pikirkan. IQ seorang mahasiswa biasa, dan penetapan elemen horor, seberapa komprehensif yang bisa dilakukan? Ia bisa menulis konsep hantu mengetuk pintu langsung ke nama instansi, dan membuat ritme ketukan pintu menjadi rekaman untuk diputar. Desain yang begitu belak-belakan hingga hampir bodoh ini sama sekali tidak mungkin menyembunyikan petunjuk yang rumit. Kata-kata Gangban Rikawa ini ditransmisikan dengan jelas ke setiap penonton global melalui siaran langsung secara global. Menyebabkan banyak resonansi. Kata-kata Gangban Rikawa sangat benar. Apa yang diketahui seorang mahasiswa tentang desain horor? Nama instansi langsung membawa hantu mengetuk pintu. Rekaman memutar suara ketukan pintu. Ini pada dasarnya jawaban tertulis di wajah. Apa bedanya? Sama sekali tidak ada ketegangan. Betul, betul. Instansi Hanako Sakura kami, hanya alur cerita yang mengubur lebih dari selusin petunjuk tersembunyi. Segera negara naga ini. Kisah horor yang belak-belakan seperti untuk siswa sekolah dasar. Saya sekarang lebih yakin bahwa Nona Jingkong memimpin tim. Setengah jam pasti bisa menyelesaikan. Instansi ini pada dasarnya memberi kita sumber daya. Tentu saja. Landasan budaya horor negara naga tidak baik, instansi yang dirancang oleh seorang mahasiswa, bahkan tidak mengerti rasa ruang kosong dasar. Semuanya bergantung pada penumpukan elemen belak-belakan, terlalu merendahkan. Hanya suara ketukan pintu yang rusak berulang-ulang, mendengarkan itu menjengkelkan. Jingkong menarik kembali pandangannya yang memindai lingkungan, interior kampus dan sekolah menengah biasa. Tidak ada perbedaan. Lapangan semen yang rata, ditanami pohon-pohon sycamore tinggi di kedua sisi, tidak jauh berdiri gedung pengajaran. Seorang anggota tim muda dengan potongan rambut buscut tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Meskipun hanya instansi yang dirancang oleh seorang mahasiswa, tetapi karena itu adalah instansi horor, pasti masih ada tempat yang aneh. Kita tidak bisa terlalu meremehkan. Anggota tim lain yang mengenakan sarung tangan mengangkat ponselnya, layar menyala dengan antarmuka obrolan grup siswa. Ada grup siswa di sini, nama grup ditulis kelas tertentu, saya pikir mungkin sekarang. Harus masuk ke kelas yang sesuai terlebih dahulu. Mungkin ini adalah proses tetap instansi. Jingkong tidak langsung menyatakan posisinya. Hanya berjalan di sepanjang koridor gedung pengajaran, matanya memindai papan nama setiap kelas, ketika melewati sebuah kelas. Nama kelas di papan nama sama dengan nama grup tadi, sepertinya arahnya benar. Saat kami masuk, Hikawa yang pertama mendorong pintu terbuka, dan anggota tim masuk ke kelas secara berurutan. Semua orang terpana, meja siswa di kelas itu tepat berjumlah 100. Setiap meja siswa dilengkapi dengan kursi, tersusun rapi seolah-olah disiapkan khusus untuk mereka. Seorang anggota tim berjalan ke meja kosong dan menyentuh permukaan meja dengan tangannya, terasa dingin tetapi tidak berdebu. Tata letaknya sebenarnya berubah sesuai dengan jumlah yang terpilih, desain ini agak menarik, tapi sayangnya terlalu belak-belakan. Tepat pada saat ini, suara yang jelas datang dari pintu belakang kelas, seorang pria masuk. Berdiri di depan podium, tanpa gerakan berlebihan, hanya berkata dengan nada datar. Sekarang kelas secara resmi dimulai. Setelah kata-kata itu diucapkan, pria itu berbalik, mengambil kapur dan menulis di papan tulis.
Segera, 3 baris kata kapur muncul di tengah papan tulis, 3 hukum hantu. Hukum pertama, hantu tidak bisa dibunuh. Hukum kedua, hanya hantu yang bisa melawan hantu. Hukum ketiga, memahami hukum hantu adalah satu-satunya harapan hidup. Seorang gadis berambut pendek yang duduk di barisan belakang kelas, mengambil keuntungan dari pria itu yang sedang menulis, dengan cepat mengeluarkan sebuah drone kecil dari tasnya. Dia dengan cekatan mengendalikan drone, dan drone itu diam-diam terbang keluar melalui celah jendela. Melayang di luar jendela kelas sebelah, tablet di depan gadis itu menyala, dengan jelas menampilkan gambar kelas sebelah. Di dalamnya juga ada seorang pria yang berdiri di depan papan tulis, bersiap untuk menulis, tetapi detik berikutnya layar tablet tiba-tiba menjadi buram. Ikon sinyal di sudut kanan atas berubah menjadi tanda silang merah, sepenuhnya kehilangan kontak dengan drone. Gadis itu mengerutkan kening. Drone terputus, seolah-olah terganggu oleh sesuatu. Jingkong duduk di depan meja di barisan depan. Pandangannya tertuju pada 3 hukum hantu di papan tulis. Tidak masalah, pertama pahami situasinya saat ini. Setelah kelas selesai, baru cari drone. Bukankah jarum sakura sebelumnya juga ditemukan? Kelemahan membatasi. Hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar, hanya menipu orang yang polos. Tepat ketika pria itu mulai menjelaskan hukum-hukum itu, lampu neon di kelas mulai berkedip tidak normal, suara listrik terdengar, dan lampu berkedip-kedip, membuat bayangan semua orang menjadi panjang dan pendek. Pria di podium tiba-tiba berhenti berbicara, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali, menunjuk keluar jendela dengan suara yang jelas ketakutan. Ini adalah tanda terbentuknya domain hantu. Kita sudah diincar oleh hantu. Kata-katanya belum selesai. Suara ketukan pintu kuno dan berat tiba-tiba terdengar di pintu kelas. Jiang Xiansheng berdiri di sana. Sosoknya kurus dan kulitnya berwarna coklat tua, ditutupi dengan bintik-bintik penuaan dengan berbagai ukuran. Satu bola mata abu-abu keruh terbuka di luar. Menatap lurus ke dalam kelas, yang lebih aneh lagi adalah area di sekitar lelaki tua itu gelap gulita, tanpa cahaya apapun. Bahkan lampu darurat yang tadinya menyala di lorong pun padam sepenuhnya. Gelombang kegelapan pekat tampak merayap ke dalam kelas dengan kecepatan yang terlihat mata telanjang. Suhu udara langsung turun di tempat yang terkunci, dinding dekat lelaki tua itu mulai menua dengan kecepatan yang mencengangkan. Dinding yang tadinya dicat rapi, seolah-olah langsung melewati belasan tahun, permukaannya dengan cepat ditutupi lumut hijau kebiruan. Ket dinding menghitam dan retak, terkelupas satu demi satu, bau lembab yang suram dan busuk masuk dari pintu. Menyebar ke seluruh kelas, membuat orang tanpa sadar mengerutkan kening tak berdaya. Malam itu Ri Chuan menunjuk ke lelaki tua di luar jendela. Ini adalah lelaki tua yang tadi kita lihat di forum ponsel, lelaki tua di foto forum. Mengenakan kemeja panjang hitam yang persis sama dengannya, dengan ekspresi wajah yang sama, jauh di dalam kantor desain skenario game horor. Melihat layar virtual, sudut mulutnya seringkali melengkung, kengerian yang sebenarnya. Baiklah, mari kita mulai. Seperti yang diduga, ini, skenario, yang dirancang oleh mahasiswa. Para pemain terpilih, dari berbagai negara baru masuk, belum ada setengah jam. Satu-satunya langsung lari keluar, tanpa persiapan sama sekali, seorang mahasiswa. Kamu pikir dia bisa merancang skenario yang rumit dan menakutkan? Atau membuat permainan, hantu mengetuk pintu, jadi istimewa? Jangan bercanda. Jadi bisa dibilang yang paling pintar di ronde ini adalah negara Sakura Jepang. Langsung membawa 100 orang masuk, 99 pemula mengikuti pemain senior untuk mendapatkan pengalaman. Untung besar tidak rugi. Penonton dari Inggris mengirimkan komentar di layar. Ritmenya memang cepat. Justru membuat kengerian di depan terasa kurang, persiapan suasananya terburu-buru, tidak ada ketegangan sama sekali. Sebelum masuk bahkan mengetuk pintu dan menyapa. Sebenarnya saat lelaki tua itu baru muncul di luar jendela, wajah yang dipenuhi bercak mayat coklat tua itu. Hal itu membuat para pemain terpilih dari Jepang tanpa sadar menahan napas, banyak orang diam-diam menegangkan tubuh mereka. Entah perancangnya mahasiswa atau ahli profesional, keanehan dalam skenario itu nyata. Ketakutan naluriah tidak bisa ditekan sama sekali. Tetapi begitu ucapan pria ahli ini keluar, saraf tegang semua orang justru berlomba-lomba mengendur. Iya, apa yang mereka takutkan? Perancangnya hanyalah seorang mahasiswa yang baru berusia 18 tahun. Seberapa licik trik yang bisa ia gunakan? Ini terjadi sejak game horor muncul di bumi. Perancang termuda, tepat ketika sudut mulut semua orang hendak tersenyum, dia bersuara. Tubuh pria ahli itu, seolah-olah semua penyangganya ditarik dalam sekejap, langsung jatuh ke lantai semen. Mengeluarkan suara tumpul, dia begitu saja berbaring tak bergerak di sana, anggota tubuhnya kaku tanpa sedikit pun kejang. Senyum sinis tadi, masih tergantung di sudut mulut yang terdistorsi, dua anggota tim yang paling dekat dengannya tiba-tiba berbalik. Dengan bantuan, mereka melangkah maju dan memegang bahunya dari kiri dan kanan, menggigit gigi dan dengan paksa membalikkan tubuhnya. Ketika mereka melihat wajahnya dengan jelas, kedua lengan itu tiba-tiba terasa dingin, dan napas mereka langsung berhenti. Mata Zuoteng terbelalak lebar, pupilnya sudah melebar menjadi abu-abu pucat, dan hidungnya tidak bergerak sama sekali.
Bahkan kulit di lehernya mulai terasa dingin dengan cepat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kepura-puraan. Salah satu anggota tim tiba-tiba melepaskan tangannya, mundur 4 atau 5 langkah seperti menyentuh besi panas, punggungnya menabrak meja di barisan belakang. Guncangan itu menyebabkan buku-buku berjatuhan ke tanah. Dia menunjuk ke mayat di tanah dengan jari gemetar dan suaranya tidak karuan. Lidahnya bahkan terpeleset, baru tadi masih berbicara. Kenapa tiba-tiba? Gangman Ricuan mengangkat tangannya untuk mendorong kacamatanya yang melorot, jakunnya bergerak-gerak. Hantu di luar sedang membunuh orang. Setelah suara ketukan pintu berhenti tadi, dia adalah orang pertama yang berbicara untuk memprovokasi. Pasti dia menjadi sasaran. Jing Kong perlahan berdiri dan melihat sekeliling. Pandangannya menyapu ekspresi panik semua orang. Dia dibunuh langsung oleh entitas hantu. Kalian jangan terlalu meremehkan. Perancangnya memang mahasiswa, tapi di luar sana adalah hantu sungguhan. Tingkat kematian dalam skenario ini tidak akan berkurang karena usia perancangnya. Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tidak mungkin hanya berdiam diri di sini dan menunggu aja menjemput, kan? Seseorang bertanya dengan cemas, pandangannya menyapu mayat di tanah, matanya penuh kebingungan. Gangman Ricuan menyentuh dagunya dengan satu tangan, mengerutkan kening dan mondar-mandir di tempat, lalu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Menurutku kunci untuk menyelesaikan permainan ini adalah keluar dari sekolah. Nama permainannya adalah hantu mengetuk pintu. Inti dari entitas hantu ini adalah hantu yang mengetuk pintu di koridor. Jangkauan kejadian ini pasti terbatas di sekolah ini. Selama kita bisa menerobos keluar, mungkin kita bisa memicu kondisi penyelesaian." Jing Kong mengangguk. Pandangannya beralih ke pintu. Kita bisa mencobanya, tapi sebelum bertindak, kita harus memastikan apakah hantu ini adalah mayat atau bentuk jiwa ilusi. Gangman Ricuan segera berkata dengan mata berbinar. "Kapten, saya juga berpikir begitu. Jika itu mayat, kita bisa menekannya dengan cara fisik. Jika itu jiwa, kita harus mencari alat peraga khusus. Ini secara langsung menentukan cara kita merespons." 4 anggota tim yang bertubuh kekar segera menyeret keluar komponen logam berat dari ransel mereka. Ini adalah komponen pembuka pintu yang dapat dilepas, yang dirancang khusus untuk mengatasi rintangan dalam skenario Dungeon. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka merakit sebuah alat pembuka pintu sederhana setinggi setengah orang. Salah satu pria berotot berteriak keras, keempatnya bekerja sama mengangkat alat pendobrak pintu, selangkah demi selangkah menuju pintu. Penonton di ruang siaran langsung global langsung tertarik oleh adegan ini. Wow, sialan. Persiapan tim Sakura terlalu matang, bahkan ada alat pendobrak pintu. Tentu saja, mereka adalah salah satu negara dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Pikiran jernih, pertama tentukan atribut aneh, lalu buat rencana. Operasi ini harus dicatat oleh negara kita. Tepat pada saat ini, sebuah komentar tiba-tiba memenuhi layar. Tunggu. Kalian cepat lihat layar Kinshou. Kenapa tim Sakura mendobrak pintu? Kinshou tiba-tiba tersenyum. Para penonton baru menyadari bahwa layar siaran langsung terbagi menjadi beberapa bagian, menampilkan ruangan kantor desain tempat Anda berada secara real-time. Anda bersandar di kursi kantor, kedua tangan disilangkan di depan dada. Sudut mulut Anda membentuk senyum yang jelas, mata Anda tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran, tetapi justru memancarkan makna menonton pertunjukan yang bagus. Para penonton tim Sakura langsung mengejek, kenapa lagi? Sudah tahu skenario yang mereka rancang akan dipecahkan. Tiba-tiba merasa lega, kan? Mungkin dia merasa toh akan kalah, lebih baik tersenyum dan berpura-pura. Sungguh menyedihkan. Di tengah ejekan, anggota tim Sakura di layar siaran langsung sudah siap. 4 pria berotot memegang erat alat pendobrak pintu, kekuatan besar langsung menghantam pintu kayu. Suara kerasnya membuat gendang telinga terasa sakit. Pintu kayu tua langsung terlempar, membawa serpihan kayu, menghantam kegelapan di koridor. Orang tua di luar pintu tidak sempat bereaksi, langsung dihantam oleh pintu di dadanya. Tubuhnya jatuh ke belakang tanpa sendi. Terjatuh ke tanah dengan kaku, kedua kaki rapat, tubuh bagian atas tetap tegak, satu-satunya hal yang membuat kulit kepala mati rasa. Malam itu, mata Nikawa bersinar, merasa lega. Itu entitas, sepertinya kesulitannya tidak terlalu tinggi. Selama kita berhati-hati. Belum selesai dia berbicara, suara Nikawa malam itu tiba-tiba tersendat seperti dicekik, hanya melihat keempat pria berotot itu mengeluarkan suara yang tidak berbentuk. Wajah-wajah kalian. Seorang pria berotot mengangkat tangan menyentuh wajahnya, terasa kasar dan basah. Ada apa dengan wajah kami? Seorang gadis dengan rambut dikuncir kuda tiba-tiba berteriak, wajah kalian penuh dengan bintik mayat. Juga lengan, sama seperti bintik mayat orang tua di luar, warnanya sama persis. Pupil mata keempat pria berotot itu tiba-tiba mengecil, tenggorokan mereka hanya bisa mengeluarkan setengah suara. Tubuh mereka seperti boneka yang kehilangan semua penyangga. Terjatuh dengan kaku ke lantai semen, benar-benar kehilangan napas. Di barisan belakang, seseorang menggigil. Suaranya sangat kecil seperti nyamuk. Kenapa bisa begini? Mereka bahkan tidak menyentuh mereka. Rentetan komentar di ruang siaran langsung global meledak sepenuhnya. Ejekan awal menghilang tanpa jejak.
hanya menyisakan layar penuh keterkejutan dan ketakutan. Kematian macam apa ini? Tanpa peringatan, saya telah melihat lebih dari 30 skenario. Saya belum pernah melihat metode pembunuhan seperti ini, baru beberapa menit 5 orang hilang. Bukankah orang tua itu masih berbaring di koridor? Wajah para peserta terpilih Sakura di kelas pucat seperti kertas. Mereka telah mengalami pengejaran kutukan dan melewati kabut kuncian. Namun mereka tidak pernah merasa begitu tidak berdaya seperti sekarang. Lawannya adalah mayat, yang terus berbaring di tanah setelah dijatuhkan oleh alat pendobrak pintu. Dia bahkan tidak berkedip, tetapi kematian datang tanpa peringatan. Detik berikutnya, suara datang dari koridor. Orang tua yang terbaring di tanah, bangkit dengan postur yang sangat aneh. Saat dia berdiri, bola mata abu-abu kru orang tua itu bergerak dan langsung mengunci kerumunan di kelas. Dia tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi mengambil langkah kaku, selangkah demi selangkah menuju kelas. Dia bergerak. Anggota tim yang paling dekat dengan pintu berteriak dan mundur. Dia berbalik dan ingin lari ke belakang kelas, tetapi begitu dia mengangkat kakinya, tubuhnya tiba-tiba menegang, jatuh ke depan, dan mati di tempat. Orang tua itu terus berjalan maju, langkahnya tidak berhenti sama sekali, hanya dalam 10 detik. Orang tua itu hanya berjalan 3 atau 5 langkah ke depan, dan dari tim Sakura yang awalnya beranggotakan 100 orang, hanya tersisa 30 atau 40 orang yang berdiri. Tanah dipenuhi mayat yang tergeletak berserakan, kulit kepala anggota tim yang tersisa di kelas mati rasa, dan keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Kehilangan semua kata-kata di dahinya, Gangman Ricuan dengan cepat berlari ke belakang Jingkong, lalu, "Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita sama sekali tidak tahu aturan membunuhnya." Wajah Jingkong juga sangat jelek, tetapi dia lebih tenang daripada yang lain, lompat dari jendela, cepat lari. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas menuju jendela di sisi lain kelas tanpa ragu-ragu sedikit pun. Jingkong meraih tirai dengan satu tangan, dengan lincah keluar dari jendela, dan memegang erat pipa pembuangan air dengan tangan lainnya. Meluncur turun dengan cepat, pada saat yang sama ruang siaran langsung global benar-benar meledak. Kekecewaan penonton Sakura membentuk oposisi tajam dengan bantahan penonton dari negara lain. "Saya ingin melaporkan, skenario game horor ini jelas bermasalah. Skenario sampah macam apa ini? Tidak ada persiapan plot sama sekali, orang langsung mati begitu muncul. Apakah kamu bercanda?" Penonton Daxia segera membalas, "Hahaha, tidak peduli apakah kamu bisa menyelesaikan levelnya atau tidak. Ketika saya melihat Sakura Anda mati hampir 2/3, saya sangat senang." Dulu mengejek, bukankah sangat arogan? Sekarang mengapa tidak berbicara? Penonton Sakura yang lain mengirim komentar jahat, pasti ada yang aneh dengan instansi ini. Saya menduga gedung sengaja mendesainnya untuk menjebak kita. Setelah laporan berhasil, orang-orang di gedungmu akan segera menerima hukuman dari sistem game horor, kata seorang komentator Dungeon senior dari Inggris. Komentar memenuhi barisan depan, "Jangan bermimpi, laporan berhasil." Game horor memiliki aturan ketat. Melanggar aturan itu sama saja dengan memasuki yang tidak mungkin diselesaikan. Sekarang salinan sudah berjalan, itu berarti sepenuhnya sesuai aturan. Selain itu, kita semua bisa melihatnya. Apa yang terjadi pada negara lain? Tim dari Inggris, negara meriam, DLL, mengapa tidak dikejar dan dibunuh? Seorang penonton dari beruang kerajaan membalas, "Mengapa orang tua itu hanya mengincar tim Sakura? Cari dulu masalahmu sendiri." Begitu orang-orangmu datang, mereka langsung mengejek Dungeon ini kekanak-kanakan. Mereka juga berinisiatif untuk menabrak pintu, menabrak dan menjatuhkan hantu. Mungkin itu memicu aturan kematian. Penonton Sakura sama sekali tidak mendengarkan dan membalas dengan semangat. "Makanya aku bilang Dungeon ini memang sengaja menjebak Sakura. Ini niat jahat orang gedungmu. Anda tidak terima tingkat keberhasilan Sakura kita tinggi, jadi Anda sengaja menyuruh seorang mahasiswa mendesain Sakura seperti ini. Saya tidak menyangka hantu kecil ini, di usia muda, memiliki pikiran yang begitu jahat dan tercela." Komentar dari penonton gedung melonjak lagi dalam sekejap. "Anda sendiri tidak memahami aturan dan terbunuh, lalu malah menyalahkan desainer. Dulu, saat kalian bilang Kinsho itu mahasiswa dan tidak becus mendesain Dungeon yang bagus, sikap kalian tidak seperti ini. Sekarang ada orang yang mati, Anda mulai menjelek-jelekan." Para penonton Sakura sangat marah hingga ujung jari mereka bergerak, dan banyak orang dengan panik mengirim komentar agresif di komentar. Tetapi mereka harus mengakui satu fakta, aturan game horor. Setelah sebuah instansi resmi dibuka, pasti ada cara untuk menamatkannya. Ini tidak akan pernah menjadi jalan buntu yang mutlak. Tetapi mereka semua mengerti alasannya, tetapi emosi mereka tidak dapat dikendalikan. Mengapa? Mengapa lelaki tua yang mati itu tidak mencari masalah negara lain, tetapi malah bergegas ke tim Sakura kita untuk membantai? Ini sama sekali tidak adil. Bahaya maut di dalam masih mengintai. Dengan bunyi ringan, Jingkong mendarat dengan mantap di lantai semen bawah. Saat mendarat, dia membungkuk untuk meredam benturan, dan pada saat yang sama, tangan kanannya sibuk mengangkat, membuat isyarat penyamaran tingkat lanjut. Para anggota tim yang meluncur turun di belakangnya di sepanjang pipa pembuangan segera merespons,
dan mereka semua menghentikan langkah mereka. Membungkuk dan bersembunyi di bayangan dinding, bahkan napas pun sengaja diperlambat, Jingkong berjongkok di bayangan dengan punggung menempel erat ke dinding yang dingin. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan matanya memindai keluar melalui kabut tebal berwarna biru kehitaman. Kabut tebal tampak melayang di udara seperti salib, jarak pandang kurang dari 5 meter, lampu jalan di kejauhan hanya bisa menembus lingkaran cahaya kabur. Bahkan cahaya pun dibiaskan dan diputarbalikkan oleh uap air. Dia berulang kali bertanya pada dirinya sendiri, di mana sebenarnya masalahnya? Mungkinkah benar-benar mahasiswa Universitas Dasya itu mencampurkan emosi pribadinya ke dalam desain instansi? Pikiran ini baru muncul dan langsung ditekan olehnya. Mekanisme peninjauan sistem game horor sangat ketat, instansi ilegal yang mencampurkan dendam pribadi sama sekali tidak bisa lolos. Tapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa hantu itu selalu mengincar tim Sakura dan terus mengejar tanpa henti. Baru saja meletakkan tangannya di bahu Rikawa, membungkuk dan berlari cepat ke sisi Jingkong, berkata kepada kami, cepat tinggalkan sekolah, mungkin setelah meninggalkan area kampus. Instansi ini akan langsung berakhir, terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Kamu benar. Jingkong baru saja mengangguk, sudut matanya melihat ke jendela di lantai 3 gedung pengajaran, sebuah sosok hitam samar-samar. Justru pria tua dengan wajah penuh kerutan itu, dia sepertinya sedang berbaring di ambang jendela, menggunakan mata keruhnya untuk melihat ke bawah ke tanah. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi spesifiknya, itu membuat seluruh tubuh merinding. Jingkong tidak berani berlama-lama dan bergegas keluar dari bayangan terlebih dahulu. Berlari menuju arah gerbang sekolah dalam ingatan. Semua orang ikut, target gerbang sekolah, maju cepat. Arah gedung pengajaran masih samar-samar terdengar suara berderit jendela yang ditabrak hingga terbuka. Jelas masih ada anggota tim yang tidak sempat mengungsi. Tetapi tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Kecepatan membunuh pria tua itu terlalu cepat, berbalik untuk menyelamatkan sama saja dengan bunuh diri. Para penonton di ruang siaran langsung global hampir semua mengunci pandangan mereka pada layar tim Sakura. Perdebatan di daratan untuk sementara berhenti. Mereka bisa berhasil berlari ke gerbang sekolah. Jika mereka bisa keluar dari sekolah dan menyelesaikan permainan, maka orang-orang yang mati sebelumnya tidak akan sia-sia berkorban. Para siswa, malam itu Rikawa berlari di paling depan tim, menggunakan sedikit cahaya redup dari lampu jalan di kejauhan untuk mengidentifikasi arah. Seluruh kampus sunyi senyap yang mengerikan, tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga, hanya suara napas dan langkah kaki yang sangat cepat dari anggota tim. Keheningan seperti ini justru membuat hati setiap orang merinding, selalu merasa ada sesuatu di belakang yang mengawasi mereka. Saat berlari, langkah Jingkong tiba-tiba berhenti, tubuhnya berhenti dengan tiba-tiba, Rikawa yang berada tepat di belakangnya tidak sempat bereaksi dan hampir menabraknya. Dengan cepat menghentikan langkahnya. Kapten, ada apa? Jingkong tidak menoleh untuk melihat Rikawa. Kita sekarang di mana? Rikawa melihat sekeliling, wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Di sekelilingnya adalah kabut tebal yang sama persis, lampu jalan di kejauhan masih kabur, jalan di bawah kaki juga tidak menunjukkan ciri-ciri apapun. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, suaranya bergetar, tidak tahu, kita sepertinya tersesat. Seorang anggota tim tiba-tiba berteriak. Apakah ada yang memperhatikan? Kita sepertinya terus berputar-putar. Pohon tanpa kepala dengan leher bengkok itu. Aku sudah melihatnya untuk ketiga kalinya. Jantung Jingkong berdegup kencang. Dia memegangi batang pohon di sampingnya dan terengah-engah. Ujung jarinya menyentuh lumut lembab di kulit pohon. Ini bukan sekadar tersesat biasa. Ini adalah diganggu setan. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, dari kabut tebal terdengar suara ketukan pintu yang tumpul, ritmenya jelas dan aneh. Dong, 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 dong. Semua anggota tim langsung membeku, serentak menoleh. Melihat ke arah suara itu berasal. Di dalam kabut tebal yang tak tertahankan itu, tampaknya ada sosok hitam. Perlahan berjalan ke arah mereka. Cepat lari. Teriakan keras Jingkong ini hampir meledak dari dadanya. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, matanya terpaku pada titik cahaya redup di tepi kabut tebal. Tubuhnya tersentak tiba-tiba, otaknya yang sekuat baja masih terpaku pada kengerian sosok hitam yang mendekat. Saat mendengar perintah, tubuhnya sudah bereaksi mendahului kesadarannya, tanpa sadar mengikuti. Saat berlari, mereka terhuyung-huyung, beberapa kali hampir tersandung bebatuan di bawah kaki. Suara berdebam terdengar terus-menerus dari belakang. Anggota tim lain jatuh tanpa peringatan, tubuh mereka membentur tanah dengan suara teredam, gerakan dada mereka langsung berhenti. Gelombang kehidupan menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Ketakutan seperti tangan tak terlihat. Mencengkeram jantung setiap orang, mereka hanya bisa berlari sekuat tenaga ke depan. Yang terdengar di telinga hanyalah napas terengah-engah mereka sendiri. Dan suara langkah kaki yang kacau. Di dalam gedung pengajaran di ujung kampus, para terpilih dari Dabang sedang berpencar. Duduk di samping meja belajar untuk beristirahat. Tiba-tiba, tidak jauh dari sana, terdengar jeritan yang memilukan. Tercampur dengan suara minta tolong yang terputus-putus.
Kata-kata familiar terdengar jelas di telinga mereka. Pria yang duduk di barisan depan. Menyisir rambutnya yang klimis ke belakang, mendengar itu dia membanting meja dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang Sakura ini benar-benar konyol. Bagaimana mungkin skenario yang dirancang oleh seorang mahasiswa bisa membuat mereka begitu ketakutan? Anggota tim lainnya juga ikut tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan sengaja meniru jeritan Sakura. Suasana di kelas sangat santai. Tidak seperti layanan sinkronisasi. Mereka semua merasa tim Sakura terlalu berlebihan. Bahkan masalah kecil seperti ponsel baru yang bermasalah pun tidak bisa mereka atasi. Saat itu, seorang pria muda bernama Diao Bochang yang duduk di barisan paling belakang sedang dengan bosan mengorek tepi lubang di meja belajarnya. Ujung jarinya tiba-tiba menyentuh sesuatu yang lembut, tidak sekeras kayu. Terasa dingin menusuk tulang dan sedikit elastis. Diao Bochang tertegun sejenak. Tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengeluarkan benda itu. Tekstur benda ini seperti kulit coklat yang disamak, terasa sangat lembut namun sangat dingin. Tepat pada saat itu, permukaan kulit yang semula halus tiba-tiba perlahan memunculkan barisan kata-kata, goresan pena bengkok dan jelas. Seiring berjalannya waktu, warnanya semakin dalam, seolah-olah akan meresap ke dalam kulit. Namaku Diao Bochang. Ketika kamu melihat surat ini, aku sudah mati. 3 kata ini seperti petir emas. Meledak ke seluruh tubuh Diao Bochang. Dia tiba-tiba melebarkan matanya dan gemetar ketakutan. Diao Bochang adalah, bagaimana dia bisa tahu namaku? Dia menatap kulit di tanah dengan saksama, jantungnya berdebar kencang seolah ingin menghancurkan dadanya. Jari-jarinya mengepal menjadi tinju. Terkubur dalam di telapak tangannya. Tepat ketika hatinya bergejolak, di atas kulit aneh itu. Kata-kata hitam lainnya perlahan muncul, goresan pena yang aneh sangat merangsang di bawah cahaya publik. Jangan merasa terkejut, karena aku adalah dirimu di masa depan, menyampaikan informasi masa depan melalui metode khusus. Kamu sekarang menjadi yang terpilih dan telah memasuki salinan horor bernama Kebangkitan Misterius. Semua orang menertawakan pencipta, hanya seorang mahasiswa, tetapi tidak ada yang tahu ini adalah salinan tersulit dalam sejarah. 10 menit kemudian, kamu dan semua yang terpilih akan mati di sini. Hidupmu hanya tersisa 10 menit. Pupil mata Diao Bochang tiba-tiba menyusut. Udara dingin mengalir dari telapak kakinya langsung ke dahi, menyebar ke seluruh tubuh di sepanjang tulang punggung. Dia tidak tahu mengapa, melihat nyamuk bengkok ini, dia akan merasakan perasaan yang kuat di dalam hatinya. Kamu mendengar jeritan yang terpilih Sakura dan menusukku. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki datang dari koridor. Itu adalah suara Sol yang menggesek tanah, perlahan membawa aura kematian. Kebisingan di kelas menghilang seketika. Semua orang seperti ditekan tombol jeda, serempak menoleh ke arah koridor. Bayangan hitam segera terpantul di kaca jendela. Itu adalah lelaki tua aneh dengan wajah penuh kegagalan. Dia memancarkan aura pembusukan yang kuat dan kulitnya berwarna hitam pekat. Jari-jari kulit menempel pada kaca jendela, meninggalkan beberapa bekas. Saat lelaki tua itu muncul, dinding kelas mulai berjamur dan membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dinding putih asli dengan cepat menghitam dan melepuh, dan lumut hijau kebiruan menyebar perlahan seperti air pasang. Naik di sepanjang dinding kemeja, bahkan bagian atas meja kayu pun mulai menjadi lengket dan longgar. Anggota tim yang paling dekat dengan jendela tiba-tiba melompat dari kursi. Permukaan mejanya telah benar-benar membusuk, dan buku catatan yang terbuka telah menjadi gumpalan lumpur hitam legam, memancarkan bau busuk yang menyengat. Pria berambut keriting ini baru saja membuka mulutnya untuk berteriak. Namun, suaranya tersangkut di tenggorokannya, dan tubuhnya tiba-tiba kosong seolah-olah semua kekuatannya telah diambil, dan dia jatuh ke tanah dengan kaku. Mata terbelalak dan langsung berhenti bernapas. Pria berambut klimis di barisan depan tiba-tiba berdiri, menunjuk mayat di tanah dengan suara bergetar. Apa yang terjadi? Dia baik-baik saja tadi. Perubahan mendadak membuat anggota tim Dabang benar-benar panik. Beberapa orang tanpa sadar mundur, menabrak bingkai meja dengan suara keras. Suasana santai sebelumnya hilang tanpa jejak. Dia baru saja mengambil sesuatu yang aneh. Kenapa dia tidak bilang? Aku bisa melihat dengan jelas ada tulisan di jarinya. Mungkin kunci untuk menyelesaikan ada di sana. Sudut pandang penonton dapat dengan jelas melihat tindakan Diao Bochang. Saat lelaki tua itu muncul, dia dengan cepat membungkuk dan meraih kertas kulit manusia di tanah. Dia memasukkannya ke dalam pelukannya dan menekannya erat-erat dengan jaketnya, takut ketahuan. Tindakan ini benar-benar membuat marah penonton di ruang siaran langsung. Baru pertama kali masuk ke dunia energi negatif dan ingin mati, apa dia tidak tahu harus melapor ke kapten? Serahkan harta itu harapan seluruh tim. Tidak ada yang tahu pikiran Diao Bochang. Dia menatap tulisan di jarinya yang hanya tersisa 10 menit. Pikirannya kosong. Dia tidak percaya itu benar, tetapi dia tidak bisa mengabaikan ketakutan di hatinya dan hanya ingin informasi tunggal ini. Di genggamannya, pria berambut klimis telah bergegas ke pintu dan mengulurkan tangan untuk mengambil kunci pintu. Tapi jarinya baru saja menyentuh kenop pintu, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan wajahnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian,
Dengan suara dong, dia jatuh ke tanah dan kehilangan napas seketika seperti anggota tim sebelumnya. Tiao Po Chang tanpa sadar menyentuh kertas kulit manusia di pelukannya. Sentuhan dingin membuatnya menggigil. Dia mendongak ke arah pintu. Sosok lelaki tua itu telah muncul di lensa lorong. Dia berjalan bolak-balik menuju kelas. Bintik-bintik keriput yang membusuk masih menyebar dengan panik, semakin dekat ke kakinya. Lelaki tua yang memancarkan aura pembusukan berdiri membungkuk di pintu. Bintik-bintik coklat tua sangat menyilaukan di bawah cahaya redup. Bola mata keruhnya menyapu kerumunan di kelas. Kemanapun dia melihat, kecepatan penyebaran bintik-bintik keriput meningkat beberapa kali. Adegan ini benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis para peserta terpilih dari Dabang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu akan langsung masuk dari pintu depan. Beberapa pendatang baru di tim langsung lemas di tanah. Kaki mereka terasa seperti diisi timah, tidak bisa bergerak. Mulut mereka mengeluarkan erangan yang tidak jelas. Meskipun mereka telah menerima pelatihan sistematis dan mempelajari lusinan kasus Dungeon, ketika hal aneh benar-benar berdiri di depan mereka, semua pengetahuan teoretis digantikan oleh ketakutan. Pertahanan psikologis mereka runtuh. Kiao Guochang tidak benar-benar kehilangan kendali. Dia menekan erat-erat kertas kulit manusia di pelukannya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Peringatan masa depan masih bergema di benaknya. Dia tahu bahwa kehilangan kendali sekarang sama dengan bunuh diri. Tatapannya dengan cepat menyapu kelas dan langsung mengunci jendela di belakangnya. Dia menopang tirai dengan kedua tangannya dan melompat keluar. Mendengar suara jendela pecah, beberapa anggota tim yang bereaksi cepat juga langsung sadar. Mereka berteriak dan bergegas menuju jendela. Cepat lompat, ikuti dia lompat. Kiao Guochang mendarat lebih dulu. Batu-batu kerikil di bawah kakinya membuatnya sakit, tetapi tidak ada waktu untuk berhenti. Dia menoleh ke belakang melihat bayangan. Samar-samar terdengar suara Profesor Qin. Dia menggigit giginya dan berbalik berlari ke kedalaman. Dia tidak tahu harus lari kemana. Hanya ingin sejauh mungkin dari lelaki tua itu. Setelah berlari puluhan meter, dia meninggalkan halaman belakang melalui gerbang yang tertutup. Memastikan tidak ada anggota tim lain di sekitarnya. Juga tidak ada jejak aneh, barulah dia menghela napas lega. Menggunakan cahaya redup dari lampu jalan yang jauh, dia dengan cepat mengeluarkan kertas kulit manusia itu dari sakunya. Kertas itu masih dingin, tetapi membuatnya merinding di telapak tangannya. Dia dengan hati-hati membukanya. Begitu diratakan, tulisan hitam baru perlahan muncul di atasnya. Nama saya Kiao Guochang. Ketika Anda melihat surat ini, saya sudah mati. Saya sangat takut sekarang. Karena hantu itu sudah muncul di depan para terpilih dari Dabang, dan merenggut nyawa banyak orang. Waktu hidup saya tidak banyak lagi. Kiao Guochang akhirnya tidak bisa menahan diri, merendahkan suaranya dan berteriak. Jangan omong kosong, cepat beritahu saya bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup. Tulisan itu berhenti beberapa detik dan terus muncul. Nama saya Kiao Guochang. Sekarang saya menghadapi ancaman kematian dan sangat ketakutan. Karena saya benar-benar merasakan bahwa saya akan mati di tangan hantu. Saya ingin hidup. Tepat pada saat hidup dan mati, saya tiba-tiba teringat 3 baris kata yang ditulis orang itu di papan tulis. Mungkin ini satu-satunya cara saya bisa bertahan hidup. 3 baris kata, Kiao Guochang membeku kedinginan dan mengerutkan keningnya erat-erat. Semuanya terjadi terlalu cepat, dia sudah lama melupakan keberadaan isi papan tulis. Seolah merasakan kebingungannya, tulisan di kertas kulit manusia itu dengan cepat menghilang, digantikan oleh 3 baris kata yang jelas. Goresan pena tidak lagi terdistorsi. 3 hukum utama hantu. Hukum pertama adalah tidak bisa dibunuh. Hukum kedua, hanya hantu yang bisa melawan hantu. Hukum ketiga, menyentuh aturan hantu adalah satu-satunya harapan hidup. Kiao Guochang menatap 3 baris hukum di kertas kulit manusia sambil berpikir. Penonton di ruang siaran langsung global juga menangkap tulisan yang jelas ini melalui kamera. Rentetan komentar yang awalnya kacau langsung dibanjiri dengan interpretasi tentang hukum tersebut. Sebuah komentar dari penonton. Tiba-tiba berada di barisan depan. Saya tiba-tiba mengerti arti dari 3 baris kata ini. Kalian bandingkan dengan cermat. Situasi korban di Sakura dan Dabang. Para terpilih dari Sakura, selama mereka tidak sempat melarikan diri, semuanya mati tanpa terkecuali setelah diincar oleh lelaki tua itu. Tetapi kalian lihat adegan Dabang tadi. Anggota tim yang memakai kacamata pingsan di tanah, dadanya masih naik turun. Lelaki tua itu lewat begitu saja di sampingnya, sama sekali tidak menyentuhnya. Ini sesuai dengan hukum ketiga hantu teh yang bergerak. Hantu dalam skenario ini tidak membunuh tanpa pandang bulu. Ia memiliki aturan main dalam membunuh. Orang yang memicu aturan, bahkan jika berada di sisinya, tidak akan mati. Hanya yang memicu aturan yang akan langsung kehilangan nyawa mereka. Analisis ini membuka wawasan pemirsa global. Berbagai komentar dari seluruh negara pun bermunculan. Benar, aku dari tadi merasa aneh. Orang yang pingsan dari Korea itu jelas paling dekat dengan hantu. Kenapa dia malah baik-baik saja? Jadi, selama kita memahami kondisi pemicunya, kita bisa menghindari kematian. Saat suasana diskusi mulai memanas,
Sebuah komentar dari penonton Korea tiba-tiba muncul dengan nada penuh tuduhan. Kau terlalu bodoh. Kenapa penemuan penting seperti ini harus dipublikasikan? Bukankah seharusnya memberitahu anggota tim negara sendiri dulu? Ini hanya membuang-buang informasi penting. Ucapan ini langsung memicu amarah penonton. Sebuah komentar sanggahan langsung menimpali ucapan itu. Dalam hal kelangsungan hidup umat manusia, bagaimana bisa kita begitu egois? Sekarang para peserta terpilih dari berbagai negara berada dalam skenario ini. Semakin banyak yang tahu aturannya, semakin besar harapan untuk bertahan hidup. Penonton Korea tidak terima dan langsung membalas, "Jangan sok suci. Kalian hanya belum mendapatkan item penting, kan?" Penonton Amerika langsung memberikan bukti yang jelas. "Setidaknya, kami tidak menyembunyikan informasi. Cahai Gokchang dari Korea kalian." Reaksi pertamanya saat menemukan dokumen yang berisi aturan adalah memasukkannya ke dalam saku dan menyembunyikannya rapat-rapat, sama sekali tidak memberitahu kaptennya. Jika dia memberikannya lebih awal, apakah tim kalian akan kehilangan begitu banyak orang tadi? Kata-kata ini seperti tamparan. Tamparan keras di wajah penonton Korea. Adegan Cahai Gokchang menyembunyikan kertas sebelumnya disaksikan oleh banyak orang. Momen ini diungkit kembali, langsung membuat komentar-komentar tentang Korea berguncang. Otot-otot di seluruh tubuh Cahai Gokchang menegang. Masih berkedut tak terkendali. Dia menatap tulisan yang perlahan muncul di kertas, sama sekali tidak sabar untuk melihat pengaturan yang membosankan seperti ruang kelas ini. Dia menghela napas berat ke arah kertas, merendahkan suaranya seolah berkata, "Jangan bertele-tele, cepat beritahu aku bagaimana cara menyelesaikan skenario ini." Begitu kata-kata itu diucapkan, suara ding-ding-ding yang mendesak tiba-tiba terdengar dari sakunya. Ponsel ini adalah ponsel yang dibagikan oleh sistem saat memasuki area permainan. Di benak Cahai Gokchang hanya tersisa satu pikiran. Getaran ini pasti akan memancing orang tua penuh bercak mayat itu keluar. Dia segera meraih dan menggenggam erat ponselnya, lalu melemparkan ponsel itu sekuat tenaga ke kedalaman kabut tebal. Ponsel itu meluncur di udara membentuk busur pendek dan jatuh ke semak-semak di kejauhan. Dia tidak berani berhenti sedetik pun, dan berlari ke arah yang berlawanan dari ponsel. Baru setelah berlari sejauh 100 meter, dia berhenti di belakang tembok rusak yang dipenuhi tanaman merambat, membungkuk dan masuk ke sudut tembok untuk berjongkok. Punggungnya menempel erat ke dinding yang dingin, terengah-engah. Dadanya naik turun karena aktivitas fisik yang berat. Dia memasang telinga lama sekali, memastikan bahwa di sekitarnya hanya ada suara napasnya sendiri dan suara angin samar dari kejauhan. Dia masih gemetar mengeluarkan kertas kulit manusia dari sakunya, dan dengan bantuan cahaya redup dari lampu jalan di kejauhan, kata-kata baru perlahan muncul mengikuti ujung jarinya. "Tindakanmu membuang ponsel secara spontan tadi adalah keputusan yang paling tepat. Ketika aku benar-benar memahami logika skenario ini nanti, baru aku mengerti betapa pentingnya tindakan itu saat itu. Tapi aku yang sekarang belum bisa memahami alasannya." Luo Bochang mengerutkan kening, wajahnya penuh kesulitan. Apa maksudnya ini? Mungkinkah dering atau getaran ponsel benar-benar akan menarik hantu itu datang? Dia baru saja ingin bertanya pada kertas itu, tulisan di kertas itu muncul lagi. "Aku berusaha keras untuk tahu bagaimana cara keluar dari sini." Baru kemudian aku terpikir bahwa sebenarnya ada dua cara. Cara termudah adalah langsung keluar dari tempat masuk. Aku tiba-tiba ingat. Aku masuk dari gerbang depan sekolah. Melihat kalimat ini, sudut bibir Luo Bochang tanpa sadar terangkat ke atas. Tubuh yang semula tegang menjadi lebih hebat karena sangat bersemangat. Kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena kegembiraan yang luar biasa. Dia berteriak dengan gila di dalam hatinya. "Ternyata aku memang anak yang beruntung. Cara keluar dari skenario ini ternyata bisa kutemukan semudah ini." Dia dengan cepat melipat kertas kulit manusia itu dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Menekannya dengan kuat dengan ujung jaketnya, mengamankan harta paling berharga di seluruh dunia. Luo Bochang menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba keluar dari tempat persembunyian dan berlari secepat mungkin ke arah gerbang yang ada di ingatannya. Seberapa besar sebuah kampus? Jika terus berlari ke satu arah, pasti bisa keluar. Dia bergumam dalam hati sambil berlari. Suara angin menderu di telinga, paru-paru terasa sakit karena olahraga berat, tenggorokan juga terasa kering dan sakit. Dia tidak berani berhenti, takut kalau berhenti akan dikejar dan nyawanya direnggut oleh hantu yang mengerikan. Bersamaan dengan itu, ruang siaran langsung negara Dabang sudah mendidih. Tapi urusan Luo Bochang di dalam skenario masih belum selesai. Anak nakal ini benar-benar hebat, kalau saja dia bisa menjadi orang pertama yang menembus skenario ini. Negara Dabang kita akan menjadi yang pertama berjasa. Hadiah yang diberikan sistem saat itu pasti sangat besar. Sebelumnya masih memarahinya karena menyembunyikan rahasia. Sekarang terlihat jelas betapa bijaksananya dia. Kalau bukan karena dia menyembunyikan gulungan kulit manusia itu, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan skenario ini? Setelah dia keluar, hadiahnya pasti tidak akan kurang. Tunggu, tidak ada yang merasa aneh? Orang ini terlalu serbaguna, tahu segalanya. Bagaimana mungkin ada celah yang begitu jelas dalam skenario ini? Seberapa teliti skenario yang dirancang oleh mahasiswa dari negara naga? Wajar saja kalau ada celah. Ini hanya masalah keberuntungan. Lihatlah,
Negara kami akan meraih kemenangan pertama. Beberapa orang pasti iri. Jika kalian mampu, biarkan, orang terpilih, kalian juga menemukan cara untuk menaklukkan skenario ini. Sementara itu, Luo Bochang sudah berlari ke hutan kecil. Rambut di dahinya menempel di wajah karena keringat. Dia tidak bisa menahan lagi dan membungkuk memegangi lututnya sambil terengah-engah. Dia menghitung dengan cepat di dalam otaknya. Dengan kecepatan dan durasi berlari tadi, seharusnya sudah sampai di gerbang depan. Tapi ketika dia mendongak, pemandangan di depannya masih sama seperti sebelumnya. Lampu jalan di pinggir jalan masih memancarkan cahaya kuning redup. Jalan di bawah kakinya sepertinya ditarik tanpa batas. Tidak akan pernah ada ujungnya. Hati Luo Bochang tenggelam. Firasat buruk muncul lagi. Dia dengan panik mengeluarkan kertas kulit manusia dari pelukannya. Tulisan baru sudah muncul dengan jelas. Namaku Luo Bochang. Saat kau melihat surat ini, aku sudah mati. Aku berlari sangat lama, sampai kakiku terasa panas, dan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin sebuah kampus bisa sebesar ini? Ini tidak normal. Kabut tebal ini bermasalah. Dia mengganggu arahku, tidak peduli seberapa banyak aku berlari, rasanya seperti terjebak di area yang sama. Piao Guochang tiba-tiba menoleh. Pandangannya menyapu semak berduri di kejauhan. Bukankah itu semak di mana dia bersembunyi saat kehilangan ponselnya? Dia ternyata berlari lama dan kembali ke titik awal. Seperti yang dikatakan kertas kulit manusia, terus berputar-putar di area yang sama. Kesadaran ini membuatnya merasa sangat dingin. Merinding langsung merambat dari telapak kaki hingga ke puncak kepala. Bahkan napasnya menjadi dingin. Tulisan di kertas kulit manusia terus muncul. Jika kabut tebal tidak hilang, arah akan selamanya terganggu. Aku tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, hanya ada satu cara terakhir. Hukum sebelumnya mengatakan bahwa hanya hantu yang bisa melawan hantu. Mungkin ada hantu lain yang bersembunyi di sini. Piao Guochang menatap tulisan di kertas kulit manusia. Ada hantu lain. Hanya lelaki tua dengan bercak mayat di sekujur tubuhnya yang membuat tim hancur berantakan. Dalam beberapa menit saja, setengah dari mereka tumbang. Jika hantu lain muncul lagi, ini pasti akan menjadi jalan buntu. Tulisan pada kulit manusia itu terus muncul. Garis hitam sangat jelas di bawah cahaya redup, seperti darah yang membeku. Aku sama terkejutnya denganmu saat itu. Keringat dingin di punggungku membasahi pakaianku, tapi aku harus mencari jalan keluar di saat putus asa. Aku segera menemukan cara lain untuk menyelesaikan permainan. Dunia ini telah kehilangan banyak keuntungan, itulah sebabnya seseorang menulis 3 hukum hantu di papan tulis kelas. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Semua orang lebih fokus mengejek Dungeon dan para perancangnya yang dianggap mahasiswa tidak kompeten. Tidak ada yang mengira bahwa hukum ini adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. Aku tidak bisa mengatasi aturan pembunuhan orang tua itu, dan aku juga tidak bisa membunuhnya. Ketika aku buntu, aku teringat hukum kedua. Hanya hantu yang bisa melawan hantu. Mata Piao Guochang tiba-tiba berbinar. Seolah-olah telah meraih jerami penyelamat. Maksudmu aku harus menemukan hantu lain, lalu mencari cara untuk membawa mereka ke tempat yang sama? Biarkan kedua hantu ini saling membantai. Saat itu, apakah keduanya terluka parah atau salah satu dari mereka terbunuh? Aku bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari kabut tebal sialan ini, kan? Namun, detik berikutnya, tulisan di kertas kulit manusia seperti seember paku. Menyiram kepalanya dengan keras. Namaku Piao Guochang. Saat kamu melihat kalimat ini, aku sudah mati. Aku di masa depan, setelah mengetahui ide ini, harus memberimu peringatan. Idemu ini sangat bagus. Logikanya juga masuk akal. Tetapi selama kamu benar-benar melakukan ini, tingkat kematian akan mencapai 100%. Tiba-tiba Piao Guochang menarik napas dalam-dalam. Dia diam-diam bersukacita dan gemetar. Untungnya dia menemukan kertas kulit manusia ini. Kalau tidak, dia benar-benar akan melakukan sesuatu yang mencari mati. Dia tidak tahu bagaimana dia mati. Apa yang harus dilakukan? Bisakah kau bicara terus terang dan berhenti bertele-tele? Piao Guochang meraung ke arah kertas kulit manusia itu, suaranya menjadi lebih tajam karena ketakutan. Bayangan kematian berputar di atas kepala. Setiap detik bahaya bisa datang, hidupnya berlalu dengan cepat. Tidak mungkin membuang-buang waktu untuk tarik ulur seperti ini. Dia berhenti beberapa detik, seolah menanggapi jeritannya. Atau seolah merenungkan rahasia yang cukup untuk mengubah takdir ini. Ketika aku menyadari situasiku yang buruk dan putus asa, kesabaranku benar-benar habis. Kematian ada di depan mata, aku harus segera menemukan jalan keluar. Salinan game horor ini jauh lebih menakutkan dari yang aku bayangkan. Hanya saja aku belum menyadarinya sekarang, tapi diriku di masa depan akan memberitahuku. Sebuah rahasia besar. Begitu aku menguasai rahasia ini, itu akan cukup untuk membalikan semua situasi. Bahkan membuatku menjadi eksistensi tingkat dominator dalam salinan game horor ini. Eksistensi tingkat dominator. Kata-kata ini seperti stimulan yang kuat, langsung membakar emosi Piao Guochang. Wajahnya memerah dan napasnya kasar. Dia terlalu jelas tentang bobot untuk membersihkan level. Selama dia bisa menjadi orang pertama yang membersihkan level,
membiarkan negara besar mendapatkan hadiah sumber daya yang kaya. Setelah kembali ke dunia nyata, dia akan menjadi pahlawan yang dipuja semua orang. Uang yang tak terhitung jumlahnya akan secara sukarela datang kepadanya. Dia bahkan bisa mendapatkan dukungan khusus dan menikmati kemuliaan dan bantuan wanita yang tak tertandingi. Informasi kunci akhirnya muncul di kertas kulit manusia. Diriku lebih jelas dari sebelumnya, menjadi pengendali hantu. Piao Guochang mengerutkan kening. Julukan asing ini membuatnya bingung. Dia belum pernah melihatnya di materi salinan manapun sebelumnya. Pengendali hantu. Apa artinya? Sesuai dengan namanya, pengendali hantu adalah untuk mengendalikan hantu penjara. Biarkan hantu penjara melayanimu dan dapatkan kemampuannya pada saat yang sama. Saat itu, kau akan melampaui batas manusia biasa. Menjadi eksistensi yang hampir seperti dewa. Piao Guochang menepuk pahanya dengan gembira. Jadi begitu. Jadi begitu. Hanya hantu yang bisa berurusan dengan hantu. Bukan untuk membuat mereka saling membantai. Tetapi aku harus mengendalikan kekuatan hantu dan menggunakan kemampuan hantu untuk menghadapinya. Pada saat yang sama, ruang siaran langsung global benar-benar meledak. Sial, inti dari salinan ini sebenarnya adalah ini. Risiko dan keuntungan langsung ditarik hingga penuh. Bagus sekali. Mengendalikan hantu penjara untuk mendapatkan kemampuan. Ini hanyalah bonus yang menentang surga. Selama berhasil, kau akan langsung terbang di tempat. Penonton negara besar langsung mengangkat alis mereka, dan rentetan komentar penuh dengan konten yang memamerkan dan memprovokasi. Lihat, ronde ini pasti dimenangkan oleh negara besar kita. Netizen Huaxia. Apakah kau marah sekarang? Kecemburuan tidak berguna. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa desainer bernama Qin Shou memberikan petunjuk sebesar itu, meskipun banyak orang mati. Tapi kesempatan untuk menyelesaikan juga jelas. Selama kamu bisa mendapatkan kertas kulit manusia itu, penyelesaian sudah pasti. Ruang siaran langsung semua orang penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Sumber daya kita sudah cukup merugi, jika diselesaikan oleh negara Daebong terlebih dahulu. Mendapatkan sejumlah besar sumber daya itu, bahkan untuk makan dan minum pun mungkin menjadi kemewahan. Saat para penonton dari berbagai negara berdebat tanpa henti dan emosi memuncak, sebuah komentar muncul dengan jelas menyebut nama Jingkong dan yang lainnya. Kalian cepat lihat di belakang Piao Guochang. Di dalam aliansi seperti ada sesuatu yang bergerak, sangat jelas. Perhatian penonton global langsung terfokus pada punggung Piao Guochang. Aliansi di belakangnya bergejolak hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak cepat di dalamnya. Bentuk Ki aliansi terus berubah, yang lebih membuat kulit kepala mati rasa adalah bayangan hitam panjang samar-samar muncul di dalam Ki, konturnya semakin jelas, diam-diam mendekatinya. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun, dan Piao Guochang yang tenggelam dalam ekstasi akan menjadi penguasa, sama sekali tidak menyadarinya. Masih menunduk menatap kertas kulit manusia dengan erat, bertanya dengan mekanis bagaimana caranya menjadi Yu Guize. Cepat ajari aku sekarang. Saat Piao Guochang tenggelam dalam ekstasi menjadi Yu Guize. Tiba-tiba sebuah suara keluar dari aliansi di belakangnya. Suara itu adalah suara seorang pria muda kekar, tangan kanannya mengangkat tinggi sebuah tongkat kayu batu setebal lengan. Langsung menghantam bagian belakang kepala Piao Guochang. Tepat pada saat genting ini, bulu kuduk di tengkuk Piao Guochang tiba-tiba berdiri. Kertas kulit jatuh dengan ringan, jatuh di tanah berlumut di samping kakinya. Pria muda itu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dengan cepat maju dan mengambil kertas kulit manusia seolah-olah itu adalah harta karun barat, pria itu membuka kertas itu dan dengan cepat meliriknya. Ekspresi puas dan bersemangat langsung terpancar di wajahnya. Aku tidak menyangka akan berada di Dungeon yang mengerikan ini. Masih ada harta karun yang begitu bodoh, yang jatuh ke tangan sampah sepertimu, berjongkok di sini mempelajari setengah hari pun tidak mengerti. Benar-benar pemborosan, belum selesai berbicara tangan kirinya memasukkan kertas kulit ke dalam pelukannya, tangan kanannya sekali lagi mengayunkan tongkat. Dengan suara angin membelah, menghantam kepala Piao Guochang, titik jatuhnya tongkat sangat akurat. Setiap pukulan mengarah ke bagian vital seperti kepala, leher, dan dada. Gerakannya juga sangat kejam. Jelas ingin sepenuhnya memutuskan jalan hidup Piao Guochang. Rasa sakit yang hebat di tengkuk. Rasa sakit yang hebat di punggung membuatnya kehilangan keseimbangan. Lengan kirinya juga menerima pukulan yang kuat, membuatnya menarik napas dingin karena kesakitan. Tulangnya terasa membeku. Sialan kau ini siapa sebenarnya? Ruang siaran langsung mendidih. Komentar penonton negara Daebong semuanya adalah kutukan kemarahan. Layar dipenuhi dengan kata-kata seperti orang yang tercela, dan penonton negara Hua yang selama ini tidak terlalu menonjol. Saat ini mereka malah berteriak kegirangan sambil menghambur-hamburkan uang. Haha, ini adalah pemain andalan dari negara kita, Hou. Chen Guangrong, tadi kalian semua terpaku pada tim kuat dari negara Sakura dan negara Dabang. Tidak ada yang memperhatikannya, kan? Jian Piao Guochang sudah sepenuhnya meringkuk di tanah, lebih banyak menghembuskan napas daripada menghirup. Benar-benar kehilangan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Chen Guangrong akhirnya berhenti. Dia mengeluarkan perkamen kulit manusia dari dadanya. Jari-jarinya mencengkeram erat tepi perkamen,
Matanya menatap tajam ke ujung jari, dengan cepat dan eksplosif menyerang tangan yang tidak sabar itu. Karena kamu memiliki pemikiran dan kebijaksanaan yang begitu manusiawi, segera beritahu aku bagaimana mengendalikan hantu yang ganas, jangan hanya menyentuh-nyentuh dan menggosok. Jika tidak, aku akan mencari korek api sekarang dan membakarmu menjadi abu. Kata-kata di perkamen kulit manusia itu memang berubah. Tulisan yang tersisa mulai terdistorsi dan berubah. Kata-kata baru muncul. Namaku Piao Bo Chang. Saat kamu melihat kalimat ini, baru sampai di sini tulisan itu tiba-tiba terhenti, seolah-olah diputus paksa. Kemudian, seluruh baris kata menghilang dengan cepat, permukaan jari kembali ke warna aslinya. Beberapa detik kemudian, sebuah baris hitam baru muncul berulang-ulang, bahkan lebih berat dari sebelumnya. Namaku Chen Guangrong. Saat aku melihat kalimat ini, aku sudah mati. Aku sangat perlu tahu cara mengendalikan hantu yang ganas. Jawabannya sangat sederhana. Keajaiban hanya akan muncul di ambang hidup dan mati. Barulah kamu bisa mengendalikan hantu yang ganas. Ini adalah permainan para pemberani, dan juga cara para pemberani untuk bertahan hidup. Melihat kalimat ini, ekspresi Chen Guangrong langsung berubah buruk, alisnya berkerut erat, bekas luka di dahinya. Terlihat semakin mengerikan karena otot-ototnya menegang. Dia menatap permukaan jari dengan keraguan yang jelas. Kamu ingin menipuku untuk mati. Dia bukan orang bodoh yang gegabah. Meskipun perkamen kulit manusia tidak menyebutkan metode spesifik, tetapi ambang hidup dan mati berarti dia sudah berada dalam bahaya mematikan. Menjadi penjinak hantu tidak 100% berhasil, hanya ada kemungkinan tertentu. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan kehancuran abadi. Ketidakpastian ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk ragu. Dia telah melihat sendiri betapa mengerikannya orang tua tanpa kepala itu. Para anggota tim dari negara Sakura dan negara Dabang mati tanpa suara, bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana lawannya bergerak. Termasuk tubuhnya, yang masih mempertahankan posisi seperti saat dia hidup. Kali ini, kurang dari 20 orang dari kerajaan Hou memasuki skenario ini, dan sekarang hanya dia yang tersisa. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang ketakutan yang merasuk ke dalam tulang sumsum ini. Menghadapi kebijaksanaannya, perkamen kulit manusia segera muncul jawaban sebagai tanda bahwa kamu adalah orang yang cerdas. Aku tidak akan menipumu. Dan aku berharap setelah kamu berhasil, kamu bisa membawaku pergi dari sini. Sekarang, pergi cari hantu lain. Orang tua hantu ini adalah yang terkuat, bukankah dia alat yang terbaik? Aku akan segera mengendalikannya. Kepadatan komentar di ruang siaran langsung global langsung menembus nilai angin. Penonton dari berbagai negara saling berdebat sengit di balik layar. Di sebuah rumah kontrakan kecil di negara tongkat besar. Penuh sesak. Celaka, jika Chen Guangrong benar-benar berhasil mengendalikannya. Orang tua bangka itu akan mencelakakan para peserta terpilih dari negara lain. Aturan, skenario, sudah tertulis dengan jelas. Hadiah untuk satu-satunya negara yang berhasil melewati tantangan akan berlipat ganda. Demi negaranya, Chen Guangrong pasti mampu melakukan tindakan kejam dan tanpa ampun. Kuan Wai Piao Kuo Chang, bajingan ini. Ais, benar-benar ais, dia harus membayar harga yang pantas. Di sebuah gedung apartemen di kota tertentu di negara Hou, banyak orang melihat layar ruang siaran langsung. Sosok Chen Guangrong di layar membuat semua orang tertawa hingga mata mereka menyipit menjadi satu garis. Hahaha, surga membantu negara Hou kita. Kali ini, semua peserta terpilih dari negara lain akan tamat. Sumber daya dari hadiah acara, tangan emas, berlipat ganda. Itu semua milik kita, kan? Negara Hou kita akan bangkit. Di asrama sebuah universitas di gedung besar, 3 pria mengelilingi komputer. Menurutku tingkat desain Kinsho cukup bagus. Dilihat dari tingkat kematiannya saja, kebangkitan misterius mungkin berada di peringkat menengah ke bawah di antara semua skenario. Tetapi di skenario kita di gedung besar ini, pasti bisa dianggap menengah ke atas, bahkan mungkin menembus peringkat depan. Kalian lihat, desain aturannya sangat cerdik. Bukan sekadar pembantaian, tetapi juga menyembunyikan cara bermain mendalam seperti Yu Guize. Para penonton di gedung besar kalian benar-benar pandai membual diri sendiri. Membuatnya begitu jelas. Sepotong kertas kulit manusia langsung membocorkan cara bermain inti. Diperkirakan tidak akan sampai sehari sudah ditembus. Saat itu, Kinsho pasti akan mati. Sumber daya kalian akan mengalami putaran pelemahan baru. Tunggu saja dan gigit jari. Apakah ini yang disebut kecerdikan desain? Tidak pantas, kan? Bisa menemukan kertas kulit manusia. Berani mempertaruhkan hidup dan mati menjadi Yu Guize itu sendiri merupakan ujian bagi para peserta terpilih. Jika kalian tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Tanaman di skenario game horor itu berubah dengan kecepatan yang sangat kentara. Chen Guangrong berjongkok di tanah. Langsung membelai kertas kulit manusia, berulang kali memikirkan dirinya sendiri di garis hidup dan mati. Kaki kanannya tanpa sadar menggesek tanah. Tetapi secara tidak sengaja menendang sepotong batu kerikil. Baru kemudian dia menyadari bahwa Piao Kuo Chang, yang tadi dipukuli hingga meringkuk di tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun, ternyata menghilang tanpa jejak. Chen Guangrong maju 2 langkah, berjongkok,
dan mengulurkan 10 jarinya untuk menyentuh sedikit noda darah yang belum kering di tanah. Jumlah pendarahan ini tidak seberapa. Pukulan di punggung Piao Kuo Chang tadi setidaknya melukai tendon. Sembuhnya cukup cepat. Tulangnya juga cukup keras. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dengan luka seperti ini, bertemu dengan orang tua hantu itu, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 menit. Dia berdiri dan dengan kuat menyeka noda darah di ujung jarinya pada celana panjangnya, lalu mengangkat lagi kertas kulit manusia itu di depan matanya. Buku-buku jarinya mengetuk permukaan kertas, kekuatannya menunjukkan ketidaksabaran, jangan bertele-tele. Sekarang beritahu aku dasar dari orang tua hantu itu, menyembunyikannya tidak ada gunanya. Permukaan kertas kulit manusia dengan cepat memunculkan tekstur halus, seperti tinta yang mengalir di bawah kertas. Beberapa detik kemudian, sebuah baris kata muncul dengan jelas dengan sendirinya. Semasa hidupnya, dia adalah seorang pria bernama Luo Wensong. Tatapan Chen Guangrong pernah tertuju pada 3 kata Luo Wensong, bahkan tidak berkedip, dan mempertahankan posisi ini selama setengah menit. Namun, permukaan kertas kembali seperti semula, tanpa ada tulisan baru yang muncul. Raut wajahnya langsung berubah muram. Jari-jari yang memegang kertas kulit manusia itu mengencang dengan kuat, ujung jarinya meremas tepi kertas hingga keriput dan berubah bentuk, dan suaranya juga menjadi dingin. Habis, hanya omong kosong ini, yang menjawabnya hanyalah suara gemerisik yang dikeluarkan saat kabut tebal mengalir. Seolah ada sesuatu yang bergesekan dengan lembut di dalam kabut. Chen Guangrong tidak menyerah. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat kertas kulit manusia di bawah lampu jalan, menggoyangkannya ke arah cahaya, dan membaliknya untuk memeriksanya. Dia menyentuh semua tepi kertas, bahkan meniup permukaan kertas dengan kuat. Kertas berwarna coklat itu halus dan rata. Kecuali baris kata itu, bahkan tidak ada bayangan noda tinta. Kesabaran Chen Guangrong benar-benar habis, dan amarah di dadanya membuat urat nadi di dahinya menonjol. Kau brengsek mempermainkanku. Dia dengan cepat berbalik. Tangan kanannya menarik resleting ransel taktis di belakang punggungnya. Dia dari lapisan tambahan di sisi dalam ransel. Mengeluarkan pisau kupu-kupu berwarna perak hitam dan dengan lembut menekankan ujung pisau ke bagian tengah kertas kulit manusia. Bilah pisau yang tajam membuat permukaan kertas sedikit tenggelam. Namun, itu dengan tepat tidak menggoresnya. Halo, begitu kata-kata ini diucapkan, kertas kulit manusia akhirnya bereaksi. Tulisan sebelumnya memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan baris demi baris tulisan baru muncul, jauh lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah sedang berpacu dengan waktu. Nama saya Chen Guangrong. Sekarang waktu yang tersisa bagi saya tidak banyak. Kabut tebal yang menyebar di sekitar bukan fenomena alam. Itu adalah wilayah hantu Luo Wensong. Jika ingin bertahan hidup, saya harus segera bertindak. Tidak ada yang tahu bagaimana cara mengendalikan wilayah hantu. Bahkan saya di masa depan juga tidak tahu. Melihat ini, saya memutuskan untuk mulai bertindak. Saya harus bertahan hidup, demi istri dan anak-anak saya, demi diri saya sendiri, demi seluruh keluarga. Tatapan Chen Guangrong mengikuti gerakan tulisan. Tangan yang memegang pisau kupu-kupu perlahan mengendur, dan kilau dingin bilah pisau menyala di wajahnya. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius, menatap kata-kata wilayah hantu, dan langsung teringat sebelumnya. Ketika pelacur itu berlari berputar-putar selama setengah hari dan kembali ke titik awal. Ternyata bukan karena kurangnya rasa arah, tetapi kabut tebal ini sendiri adalah jebakan Luo Wensong. Mereka semua terjebak di wilayah satu sama lain. Setiap gerakan mungkin terdeteksi, kertas kulit manusia mungkin tidak membohonginya. Metode Dungyeon yang disebut tidak pernah memiliki jawaban standar, hanya dapat disatukan. Chen Guangrong menarik napas dalam-dalam. Arti dari benda lucu itu membuatnya langsung sadar. Dia menarik kembali pisau kupu-kupunya ke sarungnya. Chen Guangrong bergumam pelan. Suara itu membawa tekad yang putus asa. Luo Wensong, ya, aku pasti akan menaklukkanmu hari ini.